Pada manga One Piece chapter 1033, Zoro sempat kehilangan ketiga pedangnya setelah mendapatkan serangan kejutan dari King. Jadi ceritanya, begitu melihat King sama sekali tidak terluka setelah meledakkan diri, Zoro langsung menyerangnya dengan teknik Itoryu Shishisonson. Ini adalah salah satu teknik yang sering digunakan oleh Zoro untuk mengakhiri sebuah pertarungan. Bahkan saat di Alabasta, Zoro menggunakan teknik ini untuk mengakhiri perlawanan Mr. One yang saat itu nyaris mustahil bisa dikalahkan oleh Zoro karena Mr. One memiliki tubuh sekeras baja. Tapi, King tetap sama sekali tidak terluka sedikit pun setelah terkena serangan tersebut. Bahkan meskipun terkena di bagian kepalanya langsung, King tetap berdiri di tempatnya dan malahan langsung bisa bersiap melayangkan serangan anehnya lagi untuk mencocol Zoro dengan menggunakan moncong Pteranodonnya. Zoro yang terkejut, ditambah Enma yang kembali bertingkah liar, membuatnya kesulitan untuk mengantisipasi serangan jarak dekatnya King itu. Alhasil, serangan King berhasil mengenai bagian pinggang Zoro, membuat tubuh Zoro terlempar dan ketiga pedangnya lepas dari genggaman tangannya Zoro. Cocolan paruhnya King ini juga terlihat mampu menghancurkan salah satu pojok pulau Onigashima yang ukurannya mungkin sebesar bukit yang pernah dipotong oleh Zoro saat pertama kali ia mencoba menggunakan Enma. Gila nggak tuh? Nah, ketika terlempar ini, Zoro secara refleks langsung mencari dan mencoba menemukan ketiga pedangnya itu. Pedang pertama yang berhasil diraih ketika tubuhnya masih melayang di udara adalah Sandai Kitetsu. Begitu Sandai Kitetsu berhasil ditangkap dengan tangan kirinya, flashback tentang bagaimana Zoro bisa mendapatkan pedang tersebut diputar ulang. Zoro ingat saat pertama kali dia menemukan Sandai Kitetsu di toko pedang Ippon Matsu di Lockton, si pemilik toko bilang kalau pedang tersebut adalah pedang terkutuk. Siapapun yang nekat menggunakannya akan berakhir tewas di ujung pedangnya sendiri. Nah, ketika Zoro sedang teringat dengan cerita flashbacknya itu, King menendang Zoro dengan teknik yang bisa dibilang mirip dengan Diable Jambe-nya Sanji. Beruntung, Zoro bisa menahannya dengan Sandai Kitetsu, sehingga meskipun tubuhnya terlempar jauh, luka yang dia terima tidak begitu fatal. Setelahnya, Zoro yang mendarat di dekat Wado Ichimonji merasa beruntung karena pedang kesayangannya tersebut ternyata tidak terlempar jatuh keluar pulau. Zoro kemudian mengambilnya dan flashback tentang bagaimana Zoro mendapatkan pedang tersebut dimunculkan kembali. Tapi kali ini dalam versi yang lebih lengkap. Kita semua tentu sudah tahu kalau Zoro mendapatkan Wado Ichimonji dari ayahnya Kuina. Namun di sini cerita tersebut akhirnya disangkut pautkan dengan sang empunya Shimotsuki Kozaburo. Resmi sudah dikonfirmasi kalau Shimotsuki Kozaburo adalah orang yang membangun desa Shimotsuki dan dia adalah kakeknya Kuina. Ada beberapa hal yang sangat menarik terkait kemunculan kakek legend ini. Selain gara-gara dia, Zoro jadi sering berteriak Sunachi. Ketika melihat Zoro kecil berlatih dengan pedang kayu di dekatnya, Kozaburo memberinya 2 pedang asli secara gratis kepadanya. Kalian ingat? Terakhir kali Zoro bertarung melawan Kuina sebelum Kuina tewas adalah di malam bulan purnama dengan menggunakan 2 bilah pedang asli. Saya curiga pedang yang dikasih oleh Kozaburo inilah 2 pedang yang Zoro gunakan untuk melawan Kuina pada waktu itu. Menariknya, ketika memberikan pedang tersebut kepada Zoro, Kozaburo bilang hanya pedang seperti itulah yang bisa dia buat sekarang. Masih belum jelas maksud dari perkataannya ini. Apakah faktor usia yang membuatnya hanya bisa membuat pedang pemotong rumput semacam itu, atau material besi yang ada di East Blue yang kualitasnya hanya bisa dipakai untuk membuat pedang kualitas rendahan semacam itu. Tapi yang pasti, 2 pedang Meito ciptaannya Kozaburo, yaitu Wado Ichimonji dan Enma, dibuat di Wano saat Kozaburo masih muda dulu. Jadi setelah keluar dari Wano, Kozaburo mungkin sudah tidak pernah menelurkan sebuah pedang Meito lagi. Nah, ketika memberikan pedang asli untuk Roronoa-Zoro inilah, Kozaburo bilang tujuan dibuatnya pedang adalah untuk memotong sebanyak-banyaknya orang. Ketika seorang empu menciptakan sebuah pedang, dia ingin menciptakan sebuah pedang yang akan mampu mencabut sebanyak-banyaknya nyawa. Jadi sederhananya, semakin bagus kualitas sebuah pedang, semakin kuat juga naluri membunuhnya. Semakin susah juga untuk dikendalikan. Konon, semua Meito dibuat oleh para empu untuk memiliki naluri yang semacam itu. Makanya jika pedang tersebut jatuh ke tangan orang yang lemah, maka orang tersebut bisa kalah dominan dari pedangnya tersebut. Alhasil, energinya bisa tersedot habis yang membuat orang yang bersangkutan bisa tewas di tangan pedangnya sendiri. Dari ceritanya Kozaburo ini saya jadi merasa kalau misteri kematian Kuina yang begitu tiba-tiba mungkin berkaitan dengan hal tersebut. Perlu diingat kembali, ketika bertarung melawan Zoro menggunakan pedang asli, Kuina menggunakan Wado Ichimonji untuk menghadapi 2 pedang asli milik Zoro yang kemungkinan besar adalah pemberiannya Kozaburo tadi. Di malam itu, Zoro memang kalah untuk yang ke-2001 kalinya dari Kuina. Tapi di malam itu juga, Kuina memberikan pengakuan kalau suatu saat nanti Zoro pasti akan bisa melampauinya. Karena laki-laki memang ditakdirkan untuk menjadi lebih kuat dari wanita.
Dari perkataannya Kuina ini, jelas sekali terlihat kalau meskipun skill berpedangnya Kuina jauh lebih hebat daripada Roronoa Zoro pada saat itu, tetapi dari segi mental, Kuina jauh lebih lemah dari Zoro. Karena Kuina tidak berani bermimpi untuk menjadi seorang pendekar pedang yang hebat hanya karena dia terlahir sebagai seorang wanita. Mungkin mentalnya yang lemah inilah yang kemudian membuatnya tidak kuat menahan aura membunuh yang dipancarkan oleh Wado Ichimonji, sebuah pedang Meito yang jika merujuk pada penjelasan Shimotsuki Kozaburo tadi sengaja diciptakan dengan naluri membunuh yang tinggi. Makanya setelah menggunakan Wado Ichimonji dengan jiwa yang sangat lemah di malam itu, kekuatan Kuina banyak tersedot oleh pedang warisan keluarganya tersebut. Alhasil, tubuh Kuina yang sudah menjadi sangat lemah itu terpeleset dan terjatuh dari tangga hingga membuatnya tewas seketika di hari berikutnya. Kasus-kasus yang serupa mungkin juga terjadi kepada pendekar pedang bermental lemah yang nekat menggunakan Meito. Dari cerita-cerita sejenis itulah kemudian lahirlah istilah pedang terkutuk. Padahal aslinya willpower dari pendekar yang menggunakannya saja yang tidak cukup kuat untuk menjinakkan naluri membunuh si pedang. Itu saja. Nah, satu hal lagi yang menurut saya cukup menarik dari adegan singkat ini adalah bentuk Tsuba dari katana milik Shimotsuki Kozaburo. Jika dilihat-lihat, bentuknya mirip seperti bentuk Tsuba dari Raiyunya Shiryu, bukan? Ukuran katananya juga sangat besar dan panjang, sesuai dengan model katana milik Shiryu tersebut. Tapi yang bikin saya begitu curiga kalau katananya Kozaburo ini adalah Raiyu adalah adegan yang ini. Sambil mencabut katana dari sarungnya, Kozaburo bilang, sebuah katana diciptakan untuk menebas orang. Ketika seorang empu menciptakan sebuah pedang, dia ingin memastikan kalau pedangnya tersebut akan mampu mencabut sebanyak-banyaknya nyawa. Selain posenya ini yang mirip seperti pose Shiryu saat mencabut Raiyu di Impel Down sebelum membacok habis para sipir yang ada di dekatnya, kata-katanya Kozaburo ini juga kesannya seperti mewakili sifat alami Raiyu yang membuat Shiryu seperti selalu haus darah setiap kali mencabut pedangnya. Terlebih lagi, Shimotsuki Kozaburo adalah seorang empu yang sudah membuat dua Meito legendaris, Enma dan Wado Ichimonji. Jadi saya pikir adalah wajar jika katana yang dia pakai untuk dirinya sendiri ini pastilah juga sebuah Meito. Apalagi Kozaburo juga diketahui sebagai seorang mantan bajak laut. Jadi menurut saya, sangat besar kemungkinannya kalau katana Kozaburo ini adalah katana yang sama dengan Raiyu yang saat ini dimiliki oleh Shiryu. Mungkin yang membuatnya berbeda hanyalah corak sarung pedangnya saja. Katana milik Shimotsuki Kozaburo terlihat putih total dari ujung ke ujung, sementara corak sarung pedangnya Shiryu separuh putih, separuh merah. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.